Tenis lapangan adalah salah satu cabang olahraga olimpiade dan dimainkan pada semua tingkat masyarakat di segala usia. Dalam sejarahnya, tenis lapangan diyakini sudah dimainkan oleh masyarakat Prancis sejak zaman sebelum Masehi. Namun, dalam catatan sejarah yang ditemukan para ahli, tenis lapangan berasal dari abad ke-11. Nah, olahraga ini mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1920-an. Dan pada tahun 1935 terbentuklah PELTI yang merupakan singkatan dari Persatuan Tenis Lapangan Indonesia. Halo Sobat Sport, berjumpa lagi dengan saya Syaka. Seperti biasa, Bengkulu Sport selalu memberikan informasi seputar olahraga yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, kali ini saya akan mengajak Sobat Sport untuk mengetahui perkembangan olahraga tenis lapangan yang ada di Provinsi Bengkulu. Penasaran seperti apa perkembangannya? Ikutin terus saya di Bengkulu Sport. Tinggi. Lagi. Terus. Dalam olahraga tenis lapangan, peralatan yang umum diketahui adalah bola tenis, raket, dan juga sepatu. Padahal selain 3 peralatan tersebut masih ada beberapa perlengkapan yang dapat menunjang permainan tenis. Sebagaimana yang kita ketahui, tenis lapangan merupakan jenis permainan bola kecil yang digemari banyak orang. Tenis lapangan pun termasuk dalam olahraga prestasi, karenanya tak heran jika olahraga ini disukai banyak orang. Selain itu, sebagian orang bermain tenis lapangan dengan tujuan mendapatkan tubuh yang sehat. Nah, sebelum bermain tenis lapangan ada sejumlah peralatan yang wajib Anda miliki, seperti raket dan sepatu tenis. Tenis lapangan dimainkan dengan raket dan bola di sebuah lapangan khusus yang ukurannya sesuai standar PELTI dan Federasi Tenis Internasional. Sejumlah peralatan yang perlu disiapkan antara lain yaitu raket tenis. Raket tenis berbeda dengan raket badminton loh, baik secara desain, ukuran, ataupun bahan yang digunakan untuk membuatnya. Kan nggak seimbang, dia harus ada ke continental grip untuk mengimbangi. Ukuran raket tenis adalah 69 sampai dengan 71 cm. Kemudian lapangan tenis. Berdasarkan peraturan dari PELTI dan ITF atau International Tennis Federation, ukuran lapangan yang digunakan untuk kejuaraan tenis adalah pemain tunggal, panjangnya 23,77 meter dengan lebar 8,23 meter. Sedangkan untuk permainan ganda, panjangnya 23,77 meter dan lebar 10,97 meter. Nah, lapangan ini sendiri memiliki 3 jenis lapangan, yaitu lapangan keras, lapangan rumput, dan lapangan tanah liat. Peralatan selanjutnya adalah bola tenis. Lalu net tenis dengan ukuran tinggi penyangga 106,7 cm, tingginya 91,4 cm, dan jarak dari garis samping lapangan adalah 91,4 cm. Lalu seragam tenis lapangan dan sepatu tenis lapangan. Mbak. Hai, Pak. Tadinya pegang raketnya agak ke dalam. Ini. Maaf ya, agak ke dalam. Lagi hop ya. Oh. Posisi raket agak ke dalam, tangannya Nyamping. gripnya. Ini namanya continental grip. Oh, Ini untuk ada servis, teknik ya. pegangnya juga ya? Ini namanya continental. Ini semua pukulan bisa dilakukan. Oke. Bisa servis, bisa volley, bisa forehand, bisa backhand drive volley, forehand drive volley, bisa volley backhand drive. Boleh semua. Oh, jadi Gitu. ternyata memegang raketnya itu sendiri ada tekniknya ya, Oh, Pak ada ya? teknik. Ada beberapa teknik. jenis pegangan. Jadi harus kita tekuni, kita benar-benar yakin dengan pukulan gripnya seperti apa, pegangannya seperti Oh, apa. jadi teknik yang benar itu raketnya mengarah ke depan seperti Iya, ini ya? Arah ke dalam? ini namanya continental grip. Continental grip. Continental Oh, continental grip. grip.
Oke. Nanti kalau kita mutar lagi ke dalam, namanya semi extreme grip. Oke, Kita mutar lagi extreme grip. Extreme grip. Ya, ini lebih parah. Banyak tenaga yang digunakan. Oh, itu tadi mempengaruhi Iya, dari mempengaruhi tenaga yang tenaga. akan kita Iya. keluarkan pada saat memukul bola Betul. berarti ya. Tapi kalau kita kembali ke normal, ke kontinental, ini sedikit menggunakan tenaga. Oke, Gitu. jadi ini Hanya akan- memanfaatkan tenaga musuh. Heeh, Jadi kita hanya swing ball, oke. backhand ball, drive ball gitu. Oh, untuk teknik ini sendiri boleh tangan 2 atau hanya tangan 1 aja? Lebih bagus kita tangan 1 untuk Tangan forehand. satu. Oke. Gitu. Untuk forehand tangan 1, untuk backhand boleh tangan 2. Tangan 2. Ya. Gitu ya. Ya, forehand ini forehand. Hmm. Backhand kita ke sini. Oh, ke sini. Tangan 2, boleh. Oh. Ya. Backhandnya itu Ya, maksudnya jadi seperti ini ya. Contoh saya beritahu. Boleh. Ini kita forehand, hop. Ini forehand Mm-mm. dengan continental grip, sayun terus. Nanti kita ke backhand. Backhand 2 tangan, kita maju, hop, dorong bolanya. Terus ke depan. Mulai dari pegang bola sampai mukul bola, mulai dari servis dan juga menerima pukulan dari lawan, itu boleh diceritain nggak seperti apa sih sebenarnya teknik yang benar dan baik ke pemirsa Bengkulu Sport? Oh ya, jadi ada beberapa teknik-teknik yang harus kita lakukan. Otomatis kita harus proses latihan yang baik, gitu kan, dari awal itu. Kalau proses latihan yang baik, kita akan mendapat hasil juga yang baik. Contoh barangkali rata-rata di dunia pemain hanya menggunakan continental grip, sedikit yang menggunakan extreme grip, gitu, atau semi extreme grip sedikit, karena tenaganya terlalu besar, gitu. Nah, terus proses awal, apabila seorang pemain dari proses awal dia berlatih yang baik, dia mengikuti arahan pelatih, punya kemauan yang tinggi, insya Allah anak itu akan jadi pemain yang baik. Atlet yang gitu baik ya. Ya, Nah, terus gitu. itu tadi kan dari awal dia mengikuti latihan dengan rutin, kemudian mengikuti instruksi dari pelatihnya itu sendiri. Nah, Iya. kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kita menjadi atlet dari tenis lapangan ini? Oh, banyak hal yang kita perlu. Satu, dukungan orang tua perlu, kemauan si atlet, ya kan. Ketiga, latihan yang rutin, gizi yang bagus ya. Kata orang jangan begadang lah ya. Dia harus tahu atur waktu si anak ini. Gimana dimanfaatkan waktu untuk prestasi dia gitu. Sudah gitu harus dia tidak hanya latihan, tapi harus beberapa event dalam setahun dia mengikuti. Sehingga dia bisa tahu bahwa apa yang dia lakukan selama latihan, ternyata teman-teman di luar sana lebih keras latihannya. Harus nambah porsi latihan lagi gitu. Atlet-atletnya dari mana aja nih? Ini dari Kota Bengkulu semua. Dari Kota Bengkulu Ya, semua. Dari mulai umur berapa? Ini mulai dari umur 7 tahun, 8 tahun, sampai dengan umur ada mahasiswa juga. Ada mahasiswa juga. Mahasiswa. Ini udah prestasi semua di tingkat nasional. Oh, udah pernah ikut? Udah di tingkat nasional pernah sudah. ikut tingkat nasional Ya. semua. Yang- Oke, boleh Coach sambil kita ngobrol lagi nanti sambil latihan kali Boleh, kita boleh, lihat boleh, mereka boleh, latihan boleh, ya. boleh. Oke, kita lanjut lagi lihat mereka Oke. latihan. Siap. Sebelum melakukan olahraga tenis lapangan, kita perlu untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi cedera saat berolahraga. Pemanasan yang dilakukan para atlet ini adalah lari-lari kecil, servis bola, lari dengan kon, dan juga melatih otot tangan dengan tali tambang seperti ini.
Dalam bermain tenis lapangan, ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan, mulai dari memegang raket, servis, dan juga memukul bola. Servis merupakan salah satu teknik dasar dalam permainan tenis lapangan dan merupakan tanda bahwa permainan dimulai. Kemudian dalam teknik pukulan pada olahraga tenis lapangan ada 4 jenis, yaitu servis atau pukulan awal, hand atau pukulan dengan posisi lengan terbuka, lalu ada backhand, pukulan dengan posisi lengan menyilang di depan badan, dan volley yang merupakan pukulan dengan raket tenis berada di atas kepala. Ya, saya sendiri juga eksperimen PON Bengkulu, PON 9 dan PON 10. Alhamdulillah kami pernah capai medali emas gitu untuk Provinsi Bengkulu. Dan sekarang memang tersendat kita di generasi berikutnya. Pemain Bengkulu dulu disegani di Sumatera. Kalau sekarang mulai stuck pemain, sehingga kita coba sekarang dengan anak-anak muda yang sekarang ini kita coba untuk membina. Kiranya bisa berbicara di event-event yang sifatnya nasional. Tapi mereka ini sendiri udah berbicara di tingkat Sumatera, udah ada nomor 2, nomor 3, di nasional juga udah punya peringkat, ada peringkat 50, peringkat 68, udah lumayan gitu, di kelompok umur masing-masing. Untuk saat ini saya bersyukur alhamdulillah, saya dulu pekerja di PT PN 7, saya pensiun, saya diberikan izin oleh pimpinan untuk menggunakan fasilitas yang ada, tanda kutip boleh katakan CSR-nya lah, gitu, sehingga kemana lagi saya, sisa umur ini saya manfaatkan untuk dengan ilmu saya manfaatkan untuk membina adik-adik kita ini, anak-anak kita di Provinsi Bengkulu, gitu. Dan alhamdulillah sudah cukup ini. Memang terbatas sarana kita untuk membina. Saya juga secara mandiri, tidak ini oleh pemerintah daerah, tidak, tapi saya secara mandiri. Anak-anak juga berangkat sering sendiri dengan biaya sendiri gitu. Nah, kita perlu ada bantuan dari pemerintah daerah untuk menyepot adik-adik kita ini untuk lebih berprestasi lagi. Jadi untuk persiapan PON atau kegiatan apapun untuk cabang tenis lapangan, Bengkulu tidak lagi ngontrak-ngontrak pemain dari luar, cukup pemain asli Bengkulu yang main. Sama Bu gitu, sama Bengkulu dengan yang lain sama. Hanya event aja yang harus kita perbanyak untuk mengikuti adik-adik kita ini gitu. Perkembangan dan minat masyarakat terhadap tenis lapangan di Provinsi Bengkulu terbilang cukup tinggi peminatnya. Ditambah lagi banyak atlet-atlet muda yang sering ikut dalam pertandingan, baik PON dan pertandingan-pertandingan yang diadakan oleh kota, provinsi maupun nasional.
Prestasi atlet tenis lapangan Provinsi Bengkulu mulai diperhitungkan di tingkat nasional. Pasalnya, sejumlah atlet tenis lapangan Provinsi Bengkulu telah berhasil menjuarai sejumlah kejuaraan, baik lokal maupun nasional di sejumlah kelas pertandingan. Udah sekitar 4 tahun. Udah lomba di Bengkulu ada, di luar provinsi juga pernah. Kalau dapat medali juara 3, kalah di semifinal sih. Seru, apalagi gara-gara banyak kawan kan. Jadi lebih seru lah pokoknya. Pertama sih dari papa emang olahraga tenis, dari kakek juga. Jadi ngikut aja. Target kedepannya sih kan sebentar lagi ada pertandingan tuh, mungkin bisa menjuarai lah. Saya ikut tenis lapangan karena kemauan aja sih, biar untuk senang-senang aja. Pertandingan pertama itu di Bengkulu, dapat juara 3. Pertandingan kedua di Bengkulu juga, dapat juara 3 juga. Pertandingan ketiga itu di Jambi, dapat juara 3 juga. Baru-baru ini juara 2 di Bengkulu juga. Kalau mau sendiri pasti bisa sih. Udah pernah ikut pertandingan belum? Pernah, di Bengkulu pernah juara 2, di luar provinsi kayak di Sumatera Utara belum pernah, tapi pernah ikut pas kelas 4 sama 5, ngikut dari orang tua. Khusus barangkali untuk pengurus PLT Provinsi, carilah orang yang benar-benar mau membina, orang-orang yang mau bertanggung jawab, artinya supaya tenis kita, provinsi kita lebih bagus. Untuk orang tua murid, dorong terus anak-anaknya, semangati anak-anaknya, supaya lebih berperan dalam khusus tenis lapangan. Mereka bisa memberikan prestasi kepada orang tuanya, bahwa ini pengorbanan orang tua, inilah hadiahnya untuk orang tua. Itu, saya rasa itu. Pak Rizky K. Mahfud. Sobat Sport, peran dan dukungan orang tua para atlet tenis lapangan sangatlah dibutuhkan. Selain pemberi support, juga sebagai daya motivasi para atlet muda tenis lapangan Bengkulu untuk terus giat berlatih menjadi atlet tenis lapangan profesional.
saya selalu memotivasi anak-anak untuk ikut latihan di sini dengan disiplin, pertama tepat waktu, kemudian mengikuti arahan pelatih sesuai dengan arahannya, selanjutnya memotivasi kemauan dari anak itu supaya mau maju untuk prestasi seperti itu, untuk meraih prestasi. Tentunya kan untuk latihan setiap hari perlu didukung oleh vitamin, protein, seperti itu. Saya selaku orang tua menyiapkan kebutuhan-kebutuhan itu untuk menunjang fisik dan stamina anak saya. Jadi kalau dari luar sini, saya menyiapkan misalnya susu, telur, daging. Kemudian saya juga mengajarkan anak saya untuk fitness seperti itu 2 kali seminggu untuk membantu pertumbuhan massa ototnya, untuk mendukung permainan tenisnya seperti itu. Tentunya dia saya arahkan untuk disiplin, membagi waktunya seperti itu. Jadi kalau misalnya jamnya latihan tenis, latihan tenis. Kalau latihan jamnya sekolah atau les, seperti itu dia harus disiplin untuk les tersebut juga. Seperti itu. Jadi harus balance keduanya seperti itu. Nah, Sobat Sport, itulah tadi informasi seputar olahraga tenis lapangan. Seru kan? Tonton terus Bengkulu Sport untuk tahu informasi seputar olahraga yang ada di Provinsi Bengkulu. Saya Lia Syaka pamit undur diri, sampai jumpa.